Pak Gembala, saya melihat desa ini begitu sangat membuat saya betah tinggal di sini. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gembala, yang membuat Bapak Gembala memilih pelayanan di tempat ini itu apa, Pak? Yang pertanyaan seperti itu dan saran seperti itu udah cukup banyak. Ada beberapa teman juga menganjurkan supaya saya membuka pelayanan di kota. Tapi pilihan saya tetap di sini. Saya pikir itu panggilan Tuhan untuk menetapkan saya di tempat ini, karena nggak pernah direncanakan, tidak pernah diatur, dan itu cara Tuhan. Mungkin saya nggak tahu jalannya saya di gimana, tetapi saya percaya apa yang sudah saya lakukan di sini itu rencana Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau bagi saya dan tujuan saya menjadi orang yang berdampak bagi banyak orang, bukan cuma orang Kristen, tetapi semua orang, supaya jadi berkat, supaya memotivasi saya, dan saya pikir itu yang menjadi panggilan Tuhan bagi saya di tempat ini. Oke, Pak Gembala, pernah nggak terjadi gesekan dengan ketiga putra putri Bapak dan juga dengan Ibu Gembala yang meminta supaya udahlah jangan lagi tinggal di desa, kita pindah ke kota, kita buka pelayanan di sana? Ada tidak, Pak, seperti itu? Dari keluarga belum ada. Belum ada. Dari istri, anak-anak, ya secara belum ada penyampaian ke saya secara pribadi untuk kita ke kota atau ke kabupaten, ke kecamatan. Berarti sangat menikmati, Pak, tinggal di desa. Puji Tuhan, sangat menikmati ya. Ya, saya juga nggak tahu sebenarnya, karena secara perhitungan income masuk dari pelayanan jelas tidak memadai. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa lewat orang lain, lewat orang yang diberkati Tuhan, dan Tuhan cukupkan sampai hari ini. Karena memang jujur kalau dari pelayanan ini nggak cukup. Tapi sampai hari ini saya bisa ada, kami keluarga boleh ada, bisa tercukupi semuanya, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Pak. Selain pelayanan, pengembalaan, ada pelayanan apa lagi, Pak? Kegiatan Bapak? Ya, selain pelayanan gereja, kita membuka lembaga pendidikan yang dimulai dari pendidikan anak usia dini. Karena menjadi tujuan saya ketika saya ada di tempat ini memperhatikan masyarakat, ada begitu banyak anak-anak yang putus sekolah, daya tangkap mulai sekolah dasar itu mereka kalah sehingga mereka putus sekolah. Dari situ kami melihat dan kami survei beberapa masyarakat, kami datang, kami ngobrol, bicara, memotivasi mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Dan salah satunya ini kelas 5 sempat dia putus sekolah, dan kami kunjungi, kami motivasi dia, kami motivasi orang tuanya supaya dia harus pendidikan itu penting bagi pribadi dia juga ke depan, supaya dia berdampak juga bagi banyak orang. Kami dorong, kami motivasi, kami bujuk sehingga dia tetap melanjutkan sekolahnya. Dan saat ini saudari Romayani sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMA. Wah. Kelas 1 SMA atau kelas 10? Ya, kelas 10. Dan puji Tuhan, pendidikannya tetap berjalan baik. Itu semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang mendorong kita membuka lembaga pendidikan ini. Sehingga kita bina anak-anak. Yang paling penting, membina anak-anak bukan hanya sekedar pemahaman pengetahuan saja, tapi karakternya, karakter Kristus. Itu yang paling penting, Pak. Harus dipahami karakter Kristus. Iya, itu yang penting. Setiap hari, Pak, ada berapa anak yang Bapak didik? Untuk saat ini ada 28 anak yang kami didik di tempat ini. Tuhan percayakan, kami didik, kami bina untuk mengenal, tahu tentang pendidikan secara umum, terlebih lagi pendidikan secara rohani. Dengan kesederhanaan Bapak, otomatis pasti ada kendala, Pak. Ada. Buku, Pak, segala macam. Iya. Itu dari mana, Pak? Saat ini sampai hari ini lembaga pendidikan
Belum ada bantuan? Iya, belum ada bantuan dari pemerintah. Kemarin kita coba daftarkan dan memang sebelumnya juga ada beberapa kendala dan puji Tuhan tahun yang lalu sudah dapat izin dan hanya kami coba hubungi belum dimasukkan karena rencananya saya akan dimasukkan di mereka, tapi sampai hari ini saya tunggu juga belum. Dan kami mengelola ini pertama dengan pertolongan Tuhan kasih hikmat sehingga kita menggratiskan semuanya karena tujuan hati kami bagaimana mendidik anak-anak ini untuk memiliki pengetahuan yang baik. Lalu kita kelola, kami membuka warung PAUD yang kecil. Jalan, tunjukkan. Inilah yang tidak untuk memutar semua. Ini Masuk bro. Ini warungnya masih sangat sederhana, ya. Kami buka ini, lalu kami jual untuk anak-anak. Pertama mengawasi anak-anak supaya jangan keluar. Jangan jajan di luar. Jangan jajan di luar, jangan bermain di jalan, karena kita di pinggir jalan. Itu mengawasi juga. Yang kedua, ini digunakan dana keuntungan ini kami pergunakan untuk membeli alat tulis anak-anak sehingga kita gratiskan baik buku, penggaris, pensil, semua fasilitas, ya, susu, makanan sehat setiap 2 minggu 1 kali kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan dari sini keuntungannya kami berikan ke situ, gitu. Secara gratis. Secara gratis selama mereka dididik setahun di tempat ini. Pak, sebulan dapat biaya berapa habis? Kita nggak pernah menghitung sebenarnya secara detail sekali untuk ini semua, tapi nanti bisa dihitung kembali. Tapi untuk saat ini yang menjadi tujuan utama kami, bagaimana kami mau jadi berkat bagi masyarakat. Jadi bukan habis biayanya tidak diperhitungkan, Pak? Nggak terlalu diperhitungkan. Itu benar-benar dari pribadi ya, Pak? Iya. Donatur selama ini misalnya dari sinode, Pak, adakah yang... Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan Bapak pun tidak pernah meminta kepada sinode? Tidak pernah. Karena itu hati seorang. Iya. Wah, luar biasa, Pak. Seandainya dari subscriber saya punya niat untuk memberikan buku untuk anak-anak, aduh saya merinding ini. Untuk memberikan buku pada anak-anak, itu kami salurkan kemana, Pak? Bisa ke... Nanti, Pak. Yang jelas, Bapak butuhkan buku itu? Ya, sangat membutuhkan. Buku apa aja yang dibutuhkan, Pak? Buku tulis, ya, buku bacaan juga. Sebenarnya untuk pendidikan anak sangat banyak. Tapi yang saat ini kami butuhkan buku alat-alat peraga, motorik kasar kalau dalam bahasa pendidikannya, itu sangat kami perlukan. Sangat diperlukan, Pak. Sangat diperlukan. Nah, ini kan saya melihat, Pak. Tadi saya amati beberapa anak. Sepertinya anak-anak ini anak yang sangat kurang mampu. Nah, untuk mereka beli baju seragam itu dari mana, Pak? Kita memang karena baju seragam ini kita kerjasama, kita minta juga ada satu konveksi. Jadi kita mendahului membayar dari dana yang ada sama kita dan mereka mencicil selama mereka sekolah di sini. Dan itu kami nggak hargakan mahal. Tidak mengharap. Tidak mahal kami sampaikan karena tujuan kami bukan mencari keuntungan secara materi buat kami, tapi sekali lagi kami bertujuan untuk bagaimana menjadi pribadi yang berdampak. Nah, terima kasih, Pak. Saya sangat bersyukur. Pasti nanti ada beberapa subscriber saya, penonton, tertarik untuk membantu Bapak. Doakan, tetap pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi Pak, ada beberapa subscriber saya yang sangat punya hati untuk menolong beberapa hamba Tuhan di pedalaman. Yang khususnya hamba Tuhan itu berani bayar harga seperti Bapak dan mau mendidik beberapa anak di pedesaan di mana mereka dilemparkan oleh Tuhan. Salah satunya, Pak, saya punya orang tua angkat di Banjarmasin. Beliau sangat peduli kepada anak Tuhan. Beliau sangat peduli kepada hamba-hamba Tuhan yang punya hati Bapa. Saya percaya ini bukan satu kebetulan dan saya tidak ada
tidak ada kepentingan untuk meliput Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Itu timbul dari hati saya tadi, Pak. Saya melihat anak-anak, apalagi dengan warung keadaan warung seperti ini. Nanti saya minta tolong kepada orang tua angkat saya supaya bisa mengisi warung ini dengan bagus, Pak. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala. Saya ingin melihat ruangan sekolah. Boleh, mari silakan. Ya. Ini ruangan kelas yang kami pergunakan untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Jadi rak buku pun tidak ada ya Pak ya? Belum ada. Ini hanya satu lemari yang disiapkan untuk beberapa fasilitas untuk digunakan di kelas. Kipas angin sangat sederhana Pak. Ya, ini saya pasang sendiri. Pasang sendiri ya? Ya, pasang sendiri, lampu pasang sendiri, dan gedung ini pun saya kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri ya Pak ya? Saya yang susun batu, plester, tapi waktu membuat kayu, saya nggak pintar, jadi saya minta tolong buka. Pak, kenapa Bapak tidak terpikirkan untuk mencari donatur Pak? Saya pikir saya belum memikirkan ke sana memang. Karena bagi saya harus memulai dulu apa yang bisa saya kerjakan, apa yang Tuhan berikan kemampuan, sehingga saya lakukan apa yang bisa dikerjakan dulu. Karena bagi saya mau tunggu donatur nanti, keburu anak-anak belum bisa kita didik. Karena tujuan saya lebih bagus, bagaimana mereka bisa kita bawa, kita didik di sini, itu lebih penting bagi saya. Dan ya beginilah keadaan. Oh, haleluya. Ini sangat terharu Pak. Saya sudah sering ke pedalaman, penginjilan, melakukan pelayanan. Saya baru kali ini melihat seorang hamba Tuhan yang punya hati Bapa, mendidik anak-anak, mengajarkan anak-anak tanpa memikirkan upah. Tapi kita percaya Alkitab mengatakan setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Amin. Setidaknya ada damai sejahtera, ada sukacita yang kita dapatkan. Terima kasih Pak Gembala. Ada satu motivasi Pak buat subscriber dan penonton channel Injil Kabar Baik Habaget. Ya, buat seluruh pemirsa yang menyaksikan ini, tetap dukung, cinta Yesus, beritakan Injil dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Bagaimana hidup kita, hidup saya, hidup saudara berdampak bagi banyak orang Kristen maupun orang yang di luar Kristen, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan lewat hidup kita. Puji Tuhan.